Jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan, salah. Kamu harus tunduk sama perintah pemerintah seperti apa. Kan rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah, Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya, Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati, jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami, Pak Gani ya. Ingat itu, Riang Prasetya, Pak Gani ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Bilang katanya nggak mau, ditutup itu gotnya. Siapa bilang nggak mau? Iya kan? Siapa bilang nggak mau? Dia nggak mau nih. Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya adu mulut dengan salah seorang pemilik tempat usaha yang tidak terima rukonya didatangi. Itu got saluran air. Mengatur saluran air. yang itu wilayah swasta. Jangan serakah, Pak. Rabu 10 Mei 2023 Riang menggeruduk sejumlah ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga. Dituding telah melanggar aturan, pemilik ruko tidak terima bahkan melontarkan protes keras kepada Riang. Itu bahu jalan atau gimana, Pak? Nggak mau, saya nanti saya diklarifikasi. Masuk aja. Kenapa? Ini orang kuat, nggak apa-apa. Lu yang kuat, lu yang hebat, mau satu buat yang kuat. Lu yang kuat. Perdebatan antara ketua RT dan pemilik ruko viral di media sosial hingga membuat kasus ini bergulir dan berujung pada pembongkaran. Rabu 24 Mei 2023, pemerintah Kota Jakarta Utara akhirnya menertibkan puluhan ruko yang selama ini menjadi perdebatan antara Ketua RT 11 Riang Prasetya dan juga pemilik. Lagi-lagi Ketua RT Riang Prasetya ditentang pekerja dan pemilik tempat usaha. Kali ini, mereka menggeruduk Riang di rumahnya yang dianggap sebagai penyebab permasalahan dan bahkan telah membuat puluhan orang kehilangan pekerjaan akibat tempat usaha mereka dibongkar. Namun, Riang menyatakan pengunjuk rasa bukanlah warga di bawah naungannya, melainkan massa yang diduga telah terprovokasi oleh pihak tertentu yang sebelumnya berkunjung ke lokasi pembongkaran. Dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya. Ya, bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan yang dibongkar dan ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan, ya, bukan usahanya. Merasa dituding anggota Dewan DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah pernyataan Riang. Gani membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya ke Pluit bukan untuk berpihak pada pemilik ruko, melainkan sebagai bagian dari wakil rakyat. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Langkah Ketua RT Riang Prasetya menertibkan wilayahnya hingga kini masih menuai pro dan kontra. Dukungan atas keberanian Riang Prasetya menegakkan aturan di wilayahnya terus mengalir. Namun, tidak sedikit juga yang menentang aksi Pak RT Riang, terlebih dari pihak-pihak yang terdampak. Polemik pembongkaran ruko yang memakan badan jalan di Pluit, Jakarta Utara terus bergulir. Ketua RT setempat, Riang Prasetya melancarkan serangan terbaru usai di demo sejumlah pemilik ruko dan pedagang di ruko tersebut. Karyawan dan penyewa ruko di Jalan Niaga, Blok Z Utara dan Selatan RT 011 RW 003 Pluit berdemo pada petugas gabungan yang membongkar ruas bangunan ruko yang mencaplok lahan fasilitas umum atau fasilitas sosial. Pada demo tersebut, para karyawan dan pemilik ruko meminta Ketua RT 011 Riang Prasetya turun dari jabatannya. Mereka juga meminta Riang Prasetya turun dan keluar dari kantornya. Suasana sempat ricuh karena aksi mereka dihadang petugas keamanan yang ada. Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta Pak Gani ikut turut campur memprovokasi warga agar melakukan demo untuk penertiban ruko tersebut. Ia berharap para pemilik ruko menaati surat peringatan untuk melakukan pembongkaran agar bangunan tak lagi memakan jalan dan saluran air.
pemerintah Kota Jakarta Utara beserta aparat setempat juga dimintanya melakukan pengawasan. Pak Edi Kusuma, dulu saya waktu masih awal-awal kegiatan sosial, beliau nih sebenarnya yang bimbing saya nih ya. Oke, ini Jadi tetua di sini, tetua. Ya, ini jadi bagian mungkin dari lingkungan kita juga Ya. supaya bisa tertib rapi, beliau juga Ya. berperan. Oke. Maka beliau tahu persis lah terhadap lingkungan yang ini Ya. sebenarnya bagaimana. Tapi saya senang di sini. Ini Ya. Saya agak deg-degan juga tadi untuk mempertemukan, tapi ternyata langsung Enggak. luar Karena biasa. memang kita teman lama. Ya, ya. Kita puluhan tahun kenal Meskipun lama. di demo terus kan? Oh, nggak masalah. Karena kan itu perbedaan pandangan aja. Siapa yang demo? Saya. Warga. Warga. Tapi saya harus fair juga. Saya sebutkan tadi ketika di belakang tadi banyak melanggar, tapi di sini tetangga Pak RT ini semuanya tertib semua nih. Ya. Tertib semua. Betul Pak Edi ya? Nah, sekarang mau diukur dari apa? Garis sempadan bangunannya. Ini kan jauh Pak. Kalau di garis Dengan jalanan misalnya. Rolling door. Iya. Rolling door, nggak Ini nggak masalah. Yang sebelah sana nggak masalah. nggak masalah juga. Sepanjang tidak ada pintu, sepanjang tidak ada Oke. dinding, tidak masih terbuka. Oke. itu Oh, boleh ini beda aja. tafsir Beda nih. tafsir, nggak apa-apa. Kayaknya mesti ke Mahkamah Agung nih. Oh, iya. Untuk menafsirkan. Maka saya bilang Penafsiran lah. segera Iya. Pemda Oke. membentuk tim investigasi Iya, betul. Oke. untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, iya, harus. Satu-satu jalan tim Oke. independen dibentuk. Ini permasalahan utamanya sudah saya dapati. Ya. Jadi perbedaan tafsir antara Pak RT dengan beberapa toko yang di bawah Pak Edi lah kurang lebih. Enggak gitu. Jadi Pak Edi merasa bahwa yang di sana yang tadi saya tunjukkan itu tidak melanggar karena ada Nggak, argumentasi bukan tertentu. nggak melanggar atau langgar. Jadi mana nih Pak, melanggar atau enggak? Yang saya bicara dan turut serta di dalam ini, saya bukan diminta orang ya. Iya. Karena saya ketua forum warga Betul. Kuwait, ormas yang didirikan sejak tahun 2015 setelah saya nggak jadi LMK di sini. Iya. Tuduhan mengatakan ambil badan jalan, saya nggak setuju. Oke. Karena saya di sini 40 tahun. Iya. Jalan itu 12 meter sampai sekarang ada. Nah itu yang nggak bisa saya terima. Membangun di atas got nggak ada. Oke. Itu di GSB. Ya intinya menurut Bapak bahwa Ah. mereka tidak melanggar. Ah. Nah, oleh karena itu Pemda, pemerintah Provinsi DKI Harus Jakarta menjadi atau Pemkot juri. Jakarta Utara harus menjadi juri. Bagaimana membentuk itu? betul. Setuju Pak RT? Boleh nggak saya kasih pendapat Silakan. berbeda? Silakan. Oke, jadi begini. Kalau tadi Pak Edi ini ya menyampaikan bahwa tidak adanya pelanggaran. Baik, itu kan versinya Pak Edi, silakan. Versinya saya sekarang. Oke, silakan. Saya lahir tahun 1969. Berarti usia saya sudah 50 tahun lebih. Awet muda, Pak. Saya dari kecil tinggal di sini. Dulu ini lapangan saya tempat main bola, tempat main layangan. Di belakang itu jalan tetap adanya 20 meter, 18 meter. Saya punya data, saya punya dokumen Oke. sebelum adanya dibangun ruko ini. Oke. Jadi kalau dikatakan jalan 11 meter, mohon maaf, saya harus mengklarifikasi. Tidak ada jalan 11 meter. Patokan yang benar adalah saluran air dengan luas lebar jalan 18 sampai 20 meter. Dan itu dijadikan yang benar. GSB? Dan itu patokan dari lebar jalan. Kalau permasalahan GSB adalah saya punya data berdasarkan data dari Jakarta Propertindo bahwa pada tahun 1989 keluar IMB-nya. Saya juga harus adil Pak. GSB. Tadi Ya. disebutkan juga oleh Pak Ya. Edi, kenapa baru sekarang? Padahal Oke. kan udah ada yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, Oke. bahkan 15 tahun lalu. Oke. Itu kemudian sudah dibangun di sana. Kenapa baru sekarang? Oke, saya dulu ya. Ya, silakan. Oke.